kampung halamanku. Shen Guoliang, pendiri Jiangmu Internasional. Bibi, Baiklah, terima kasih. Masuk, masuk. Bibi, sekarang rumah barumu sudah dibangun. Aku harus sering datang ke sini. Iya ya, Bibi, rumah baru ini benar-benar dibangun dengan baik. bagus, bagus. Bide, lihat mobil siapa itu? Anakku sudah kembali. Cepat, nyalakan petasannya. Shen Laoer, putra kedua keluarga Shen. Aidu, Lihat cepat, itu putra keduaku. Dia memulai sebuah perusahaan. Dia seorang bos kecil, dan istrinya adalah seorang pegawai negeri. Itu bagus, itu sangat bagus. itu hebat. Ibu, aku kembali. Aku di sini untuk menghangatkan rumah barumu. Bagus, bagus, bagus. Ibu, Menantu perempuan kedua dari keluarga Shen. aku membawakanmu ginseng liar kesukaanmu. Ini adalah ginseng berusia sebat dari Akante Abs. Sangat bergizi. Menantuku masih mencintaiku. Masuk cepat. Bibi sangat beruntung. Shen Laosan, putra ketiga keluarga Shen. Ibu, Itu putra ketigaku. Dia seorang eksekutif The regional. film was Di Jiangsu translated International. and Dia narrated menghasilkan by lebih banyak M. daripada Media. putra kedua. rumah baru ini. Aku akan memasangkanmu dengan kecerdasan penuh. Biarkan kau menikmati dirimu sendiri. Baiklah, Menantu perempuan bungsu dari keluarga Shen. Ibu, ini ginseng Amerika untukmu sebagai persembahan bakti. Ini yang khusus, kubeli di luar negeri dengan banyak uang. bagus, Untuk memperpanjang umurmu. bagus, bagus. Ibu menyukainya. Masuk cepat. Bide, di hari bahagia ini, putra sulungmu, Shen Guoliang, tidak akan kembali lagi. Jangan sebutkan si tidak berguna itu. Kembali, akan kupatahkan kakinya. Ibu, aku kembali. Omong-omong soal iblis, bukankah ini putra sulungmu kembali? Kenapa kau kembali? Ibu, aku kembali untuk menemuimu. Anakmu ini tidak berbakti. Kali ini aku kembali. Aku tidak akan pergi. Aku akan menjagamu di usia senjamu. Rawatku di usia tuaku. Aku mengerti. Kau memikirkan uang pensiunku, kan? Numpang hidup pada orang tua dia? Bagaimana mungkin begitu, Ibu? Hanya kau yang kembali. Ketiga cucu perempuanmu sangat sibuk bekerja, tapi mereka berjanji padaku. Mereka pasti akan datang menemuimu hari ini. Jangan sebutkan ketiga gadis liar itu. Pekerjaan yang layak apa yang mereka punya. Jangan biarkan dia kembali. Sakit mata bagiku. Shen Guoliang ini adalah yang paling tidak berpendidikan di keluarga Shen. Para gadis dibesarkan. Akan jadi seperti apa mereka? Benar sekali, mereka bahkan tidak punya mobil untuk menjemput mereka dari desa kita. Mungkin hanya kembali untuk menangis karena miskin. Baiklah. Cepat masuk ke dalam. Mempermalukanku begitu kau kembali. Ibu, ini cucu perempuanmu, Xiao Jia. Hadiah yang disiapkan khusus untukmu. Semoga ibu awet muda. Selamanya muda. Kakak keduamu mengirim. Ginseng liar berusia sahabat dari Jin Pintang asli. Adikmu mengirim. Ginseng Amerika yang berharga. Mereka semua barang-barang tak ternilai. Kau membawakan ton plastik rusak ini untuk membodohiku. Bagaimana mungkin itu sesuatu yang bagus? Ibu, buka dan lihatlah. Pasti sesuatu yang bagus. Apakah Guoliang sudah kembali? Wang Songqie, Paman Shen Guoliang. Paman, Kak, tidak mudah bagi Guoliang untuk kembali. Jangan mengomulinya. Dengarkan nasihat kakakmu. Mari masuk ke dalam dulu, beriklah. Paman, bagaimana kesehatanmu? Baik, baik, baik. Kau semakin tampan. Tidak sama sekali. Ayo pergi, Paman. Ayo pergi, masuk ke dalam. Ayo, ayo, ayo. Ini keponakan laki-laki tertuaku. Hadiah Shen Guoliang. Catat itu. Paman tua. Guoliang, ayo pergi. Sampah macam apa? Mungkin hanya kembali untuk menang. Guoliang, kemari sebentar. Paman. Ada apa? Guoliang. Ginseng ini, adik laki-lakimu yang kedua memberikannya padaku sebelum tahun baru. Kau ambil ini, berikan pada ibumu. Katakan saja kau yang membawanya. Biarkan dia bahagia juga. Paman, aku menghargai kebaikanmu. Aku menerimanya. Ginseng yang kubawa lebih baik dari punya mereka. Hanya saja, aku membuang kemasannya. Guoliang, kau benar-benar tidak mendengarkan nasihat. Ibumu paling menghargai wajah.
Kau membawakan The tong film was plastik rusak untuk translated membungkus and barang itu. narrated Kau by beritahu M aku, Media. bagaimana bisa terlihat bagus? Bawa ini nanti. Biarkan dia pamer di depan orang lain juga. Paman sebaiknya menyimpannya untuk diri sendiri. Ginsengku benar-benar bagus. Dasar anak nakal, apakah ini? Atau haruskah aku membawanya ke ibumu? Aku akan bilang kau yang mengirimnya. Tidak, Paman. Apa Paman bilang aku memberikan hadiah dengan barangmu? Jadi, bagaimana jadinya? Paman percayalah padaku. Si Ajia khusus menyiapkan ginseng ini. Tidak lebih buruk dari punya mereka. Dasar anak nakal, kau sudah keras kepala sejak kecil. Sekarang, masih keras kepala. Aku pergi. Paman mau kemana? Bukan apa-apa, aku hanya berjalan-jalan di dekat pintu. Mau menutupi yang tertuang di itu? Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Aku terlalu memikirkannya. Apa ini? Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku pasti sudah tertipu olehmu. Semuanya, datang dan lihatlah. Kakak ketiga, Lihatlah. Ada apa dengan Paman? Semuanya, lihatlah. Shen Guoliang ini tidak mampu menghasilkan apapun di luar sana, tidak bisa memberi hadiah, dan paman sedang membersihkan pantatnya. Kau tidak tahu malu. kakak ketiga, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Ada apa? Kakak kedua, apakah kau mengenali ginseng ini? Tentu saja, aku mengenalinya. Ini adalah hadiah yang kuberikan kepada paman sebelum tahun baru. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Shen Guoliang ini hanyalah seorang papa, tidak bisa memberi hadiah. Dia menyuruh paman mengambil ginseng yang kau berikan kepada paman untuk memberikannya sebagai hadiah ucapan selamat. Aku menangkapmu basah. Apa yang ingin kau katakan? Kakak ketiga, biar aku jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kakak kedua, aku ini kakakmu. Berani-beraninya, kamu memukulku. Kau melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Kau hanya mencari masalah. Ini karena pamanku merasa kasihan padaku. Itu sebabnya dia punya ide ini. Tapi aku tidak menerimanya. Kau tidak menerimanya. Kau membiarkan pamanmu langsung membawanya ke ibuku. Itu bahkan lebih tidak tahu malu. Paman, kau mengambil hadiah yang kuberikan dan memberikannya kepada idiot ini untuk menjilat. Kau harus bertanya padaku, apakah aku setuju atau tidak? Kakak kedua, kakak ketiga, kita ini keluarga. Perlukah begitu jelas? Tentu saja, kita perlu memperjelas. Siapa suruh kau begitu tidak berguna? Bertahun-tahun telah berlalu. Kau masih miskin. Aku bahkan tidak ingin mengakuimu sebagai saudaraku. Anak kedua, katakan lebih sedikit. Benda ini milikku sekarang. Karena kau sudah memberikannya padaku. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Tidak mungkin. Bahkan jika aku membuang benda ini untuk memberi makan anjing, aku tidak akan membiarkanmu memberikannya kepada kakak tertua. Kakak, mengapa kamu begitu bingung? Kamu membantu kakak tertua. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku senang tentang itu? Salah. Seseorang yang tidak berguna seperti dia hanya akan membawa malu bagi keluarga Shen kita. Kau, jangan katakan itu. Tidak mudah bagi kakak tertua di luar sana. Tentu saja, itu tidak mudah. Dia memilih waktu ketika kita sedang baik-baik saja untuk kembali. Dia mengeluh kepada kita, memintaku untuk membantunya. Shen Guoliang bahkan tidak lulus sekolah dasar. Benar saja. Setelah pergi ke kota besar, dia masih saja gagal. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membuktikannya padamu. The film was translated Kakak tertua. and narrated by Inikah M yang kau sebut? Media. Ginseng berkualitas tinggi? Ya, Apakah ini semacam akar sayuran liar yang kau pungut di jalan pulang? Kamu benar-benar membawa benda ini untuk membodohiku. ibu, kamu juga memukulku? Hal memalukan. Aku sudah berbaik hati padamu hanya dengan memukulmu. Aku berharap bisa memukulmu sampai mati. Sesuatu seperti ini, itu ada di mana-mana di pedesaan liar. Kamu benar-benar berani menggunakannya untuk menyamar sebagai ginseng. Kamu ingin membunuhku dengan itu? Ini, kalian semua tidak mengerti. Ini adalah ginseng berkualitas tinggi. Ini cucumu, Xiao Jia. Dibudidayakan sendiri. Ginseng salju merah Tianshan. Jangan lihat ukurannya yang kecil. Ini adalah tonik yang hebat. Tak ternilai harganya. Jangan sebut-sebut putri Anda kepada saya. Putri Anda hanyalah seorang petani. Keluarga Shen kami sudah lama melepaskan diri dari produksi pertanian dan memasuki kelas bergaji. Tidak ada orang rendahan. Bertani, itu hanya bagian dari pekerjaan putriku. Sebagian, kontribusi pekerjaannya sangat berharga. Kamu sama sekali tidak bisa mengerti. Mereka akan kembali sebentar lagi. Kamu akan tahu ketika mereka kembali. Hadiah tiba.
generasi muda keluarga Shen. Mengucapkan selamat atas rumah baru, dan mengharapkan kebahagiaan dan kedamaian untukmu. Apa yang terjadi? Mungkinkah yang tertua dari keluarga Shen benar-benar orang terkaya? Ibu. Sudah kubilang dari dulu, ketiga cucu perempuanmu semuanya hebat. Apakah hadiah-hadiah yang kami siapkan ini sesuai dengan seleramu? Yang ingin dikatakan adalah, semua hadiah ini adalah dari 3 putri angkatmu. Mamang, aku menyuruh mereka menyiapkannya untuk menunjukkan bakti mereka. Ini benar-benar luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihat buah persik emas murni sebesar ini. Ini bernilai setidaknya 50 juta. 50 juta. 50 juta. Gulian. The Kau film was benar-benar sudah menjadi translated seseorang. and narrated by Mendengar M Ocean Media. Zero. Memiliki segalanya untuk makan, minum, dan hiburan. Memilikinya seperti memiliki sebuah pulau bergerak. Terlebih lagi, Ocean Zero ini adalah edisi terbatas 10 kapal. Kau hanya bisa membelinya di lelang. Ini bernilai 10 miliar. Jika kau mengatakannya seperti itu, duduk di kapal ini. Kemanapun kau ingin pergi, kau bisa pergi kemanapun kau mau. Itulah kehidupan seperti makhluk surgawi. Lalu, Golian, apa ini? Ini adalah suntikan Fuyan. Suntikan Fuyan. Kudengar ini adalah agen yang baru-baru ini dikembangkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Xia. Satu suntikan dapat membuat kulit 10 tahun lebih muda. Berapa nilainya ini? Benda-benda yang dikembangkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Xia tidak bisa dibeli dengan uang, tak bernilai harganya. Aku sudah tahu itu. Aku, Wang Guifan, memiliki keberuntungan yang begitu besar. Ibu, bagaimana? Anakmu di sini tidak mempermalukanmu. Tidak. Putra sulungku. Kau adalah yang paling menjanjikan di keluarga kita. Mulai sekarang, jika ada yang berbicara omong kosong, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Putra sulung keluarga Shen benar-benar telah menjadi seseorang, membawa kehormatan bagi leluhur kita. Seluruh desa harus mengabadikannya di aula leluhur. Ya, tempatkan dia di aula leluhur. Biarkan semua orang di desa belajar darinya. Semua belajar darinya. Kakak kedua dan ketiga, kalian berdua. Apalagi yang ingin kalian katakan? Nenek, kami kembali. Apa yang terjadi? Anakku. Putriku sudah kembali. Putra sulungku yang baik sudah kembali. Cepat, cepat, cepat. Datang ke ayah. Shen Yang, putra Shen Lausan. Ayah, paman ketiga. Begitu aku masuk, aku melihat kalian semua. Tampak begitu muram. Shen Dongdon, putra Shen Lau El. Siapa yang membuat kalian tidak bahagia lagi? Jangan sebutkan itu. Hari ini, ayah benar-benar kehilangan muka. Ada apa, ayah? Shen Xiaxia, putri Shen putra kedua. Bukankah itu karena ini? Bukankah ini persik emas milik manajer umum Liu dari Jiangdu International? Dikirim dengan sangat cepat. Xiao Dong, apakah kau mengenal para pemimpin Jiangdu Internasional? Ya, memang. Dia hanya seorang pemimpin kecil dari cabang Jiangdu International. Seorang pemimpin kecil. Bagi kami, dia adalah salah satu rekan bisnisku. Dia adalah salah satu rekan bisnisku. Aku baru-baru ini mencapai kesepakatan kerjasama dengannya. Dia melihat bahwa aku masih muda dan menjanjikan, dan berkata dia akan memberiku persik emas ini. Apa? Nah, kau bilang persik emas ini diberikan kepadamu oleh manajer umum Liu? Seharusnya benar. Xiao Dong, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, aku memiliki percakapan yang sangat menyenangkan dengannya. Dia berkata bahwa setelah kerjasama ini berhasil, dia akan memberiku hadiah yang besar. Aku tidak menyangka akan dikirim dengan begitu cepat. Kakak tertua, apakah Anda mendengar itu dengan jelas? Persik emas ini adalah hadiah dari manajer umum Liu dari Jiangdu International untuk anakku. Ini bukan hadiah ucapan selamat dari gadis liarmu. Kakak tertua, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau mencoba mencuri perhatian dari junior ini. Nah, pamanmu adalah penipu ulung. Dia ingin mengambil keuntungan setiap kali dia melihat barang murah. Ini sangat memalukan. Xiao Dong, pamanmu menasihatimu untuk berpikir baik-baik sebelum berbicara. Apa kau begitu yakin bahwa persik emas ini diberikan kepadamu oleh manajer umum Liu itu? Hari itu, manajer umum Liu secara pribadi menegaskan kemampuanku dan berkata dia akan memberiku hadiah yang hebat. Pasti tidak salah. Aku Shen Dongdon. Selalu berdasarkan integritas. Aku bersedia bersumpah untuk apa yang kukatakan. Benda ini diberikan kepada saya oleh manajer umum Liu. Anakku, kau tidak tahu. Paman,
bahkan tidak membutuhkan draft untuk berbohong. Dia baru saja mengatakan bahwa dia adalah pendiri dari Jiangdu International. Apa? Beraninya kau meniru pendiri Jiangdu International? Jika ini sampai keluar, maka kerjasama saya dengan Jiangdu akan hancur. Ibu, apakah kau mendengar itu? Kamu harus memutuskan hubungan dengan penipu itu segera. Jika tidak, masa depan cucumu The akan film was hancur. translated and narrated by M Media. Di Ocean Zero, Putai, apakah kamu tahu tentang Ocean Zero ini? jika aku tidak salah, Ocean Zero ini adalah hadiah pembukaan yang diberikan tim produksi kepadaku. Apa? Memberikan hadiah pembukaan yang begitu mahal? Ya, bukankah aku sekarang diterima di Akademi Agen, bertugas sebagai agen, di samping sutradara terkenal, sutradara Cia. Mereka saat ini sedang syuting sebuah cerita tentang La. Cucu perempuan. Apakah yang kau katakan itu benar? Tentu saja, itu benar. Semuanya, lihatlah. Lihat betapa menjanjikannya putriku ini. Dia mengenal seorang sutradara hebat. Di masa depan, kalian semua akan bisa melihat para selebritas. Ini semua masalah kecil. Sutradara Cian berkata bahwa kita bisa menggunakan kapal Ocean kapan saja. Aku melihat Ocean Zero di lokasi syuting. Itu adalah salah satu dari hanya 2 di Daxia. Shen Lauder, Shen Xiaxia dari keluargamu, berparas cantik, dan sekarang sedang membuat nama untuk dirinya sendiri di industri hiburan. Mengesankan. Ya, keluarga Shen akan berada di lingkaran hiburan mulai sekarang. Tim produksi film Ocean. Anak kedua memberitahuku bahwa dia berinvestasi penuh dalam sebuah film yang menceritakan kisah tentang laut. Putri kita secara alami cantik. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi bintang besar. Jadi sutradara Cian sangat memikirkanku. Sampai-sampai dia memberiku properti yang begitu mahal sebagai hadiah pembukaan. Setelah aku kembali, aku harus berterima kasih padanya dengan benar. Putai, sutradaramu sangat menyukaimu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dan tampil dengan baik. Tentu saja, Hanya saja, hei, kau, setelah bertahun-tahun di luar sana, satu hal adalah kau tidak mencapai apapun. Tetapi mengapa kau harus kembali dan menipu perasaan kami? Berhenti mencoba menjilat dirimu sendiri. Kebohongan mudah terungkap. Xiaoxia, aku bertanya padamu, Ocean Zero ini. Apa kau yakin itu yang disebut apa yang diberikan oleh sutradara Kian itu? tentu saja. Atau mungkinkah itu untukmu? Seseorang dengan statusmu pantas mengenal orang-orang dari Ocean Faring? Putriku sayang, mengetahui karakter paman tertuamu, dia belum memberitahumu bahwa direktur utama Ocean Faring adalah putrinya. Putriku memang bukan kepala atau presiden Ocean Faring. Tapi, proyek pembuatan film Ocean Faring memang milik putriku, didanai sepenuhnya. Dia memiliki hak mutlak untuk berbicara dalam proyek ini. Ayah, bagaimana bisa kau memiliki kakak laki-laki yang begitu gila? Jika kata-kata ini sampai ke telinga sutradara Cian, dia pasti akan mengeksposmu dan membuatmu dibully secara online. Kakakku tidak pernah bersikap benar sebelumnya. Dan sekarang dia bahkan lebih gila sepenuhnya. Dulu dia menahan kita. Dan sekarang dia ingin menyeretmu ke bawah. Tepat sekali. Selalu bergosip. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Shen. Biar ku beritahu, semua yang kukatakan adalah benar. Percaya atau tidak, itu pilihanmu sendiri. Cukup. Tutup mulutmu. Aku tidak peduli bagaimana kau menipu orang di The luar. film was Tapi di sini, translated and aku narrated tidak by akan M mengizinkanmu Media. berbicara omong kosong. Jika kau menunda masa depan cucu-cucuku, hari ini, aku akan menyuruh seseorang mematahkan kakimu. Mari kita lihat siapa yang berani. Menyingkir dari jalan. Siapa ini? Sangat gagah. Lihat yang di tengah. Bukankah itu bintang wanita nomor 1 Daxia, Shen Jiaxin? Ayah. Beraninya kau tidak menghormati ayahku. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku beritahu kalian semua, setiap satu pun dari kalian di sini hari ini, aku akan membongkar kalian. Biar semua orang melihat wajah menjijikan kalian. William, ini adalah 3 putrimu. Benar sekali. Anak-anak, sapa paman buyutmu. Paman Buyut, Masing-masing dari mereka secantik es dan salju. As dan salju apa yang indah? Hanya 3 orang tidak berpendidikan, gadis liar, datang ke rumahku, bahkan tanpa membungkuk, dan bahkan memukul orang saat masuk. Apakah kalian tidak punya moral? wanita gila ini sedang apa di sini? Beraninya kamu. Beraninya kamu memanggil nenekmu. Wanita gila, apakah kamu mencari masalah? Kalian sudah keterlaluan. Aku nenek kalian. Berani-beraninya kalian mengutukku.
Nenek, Dia adalah nenek kalian. tidak mungkin. Nenekku seharusnya seorang yang baik hati. Bagaimana bisa? Wanita tua gila ini di depan kita. Apakah kalian semua gila? Sin Goliang, apakah ini yang kau sebut? 3 gadis liar. Seperti ayah. Seperti anak perempuan. Keluar, kalian semua. Setelah Anda mempermalukan ayahku di depan umum seperti ini, Anda pikir satu kalimat saja akan membuat kami pergi? Apa Anda pikir semudah itu? Hari ini, bagaimanapun Anda mempermalukan ayahku, aku akan membalas semuanya. Kami tidak mempermalukannya. Orang inilah yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan menanggung akibatnya sendiri. Tepat sekali, anak seorang pembohong, masih ingin membalikan dunia. Kau tidak mengenali kakak perempuanku yang tertua, dan adik perempuan termuda, baiklah. Tapi kau tidak mengenaliku? Kau pikir aku tidak punya kemampuan untuk membalikan dunia? Lupakan saja. Putri kedua Shen Goliang adalah seorang bintang besar. Kami orang biasa, tidak bisa melawan mereka. Benar sekali, kalian semua adalah keluarga. Tidak bisakah kalian membicarakannya baik-baik? Jadi kenapa kalau dia bintang besar? Bintang besar paling jago berakting. Aku rasa semua pengawal yang kau sewa hari ini ada di sini untuk berakting bersamamu, untuk The menakut-nakuti film kami. was translated Jangan and takut pada narrated mereka. by M Tepat sekali. Media. Mereka mendorong orang begitu saja saat masuk. Semuanya, bongkar dia. Mereka paling peduli dengan reputasi mereka. Cepat, cepat, cepat. Ambil ponsel kalian. Ada apa? Sekarang takut? Ya, aku tidak peduli kau bintang atau bukan siapa-siapa. Cepat bawa ayahmu pergi. Kalau tidak, aku akan memberitahu sutradara Qian untuk memboikotmu. Baiklah, kalau begitu, aku ingin melihat siapa di antara kalian yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Kalian benar-benar akan tinggal di sini. Apa kalian benar-benar berpikir tidak ada siapapun di desa kami? Nah, panggil teman-teman kecilmu. Usir mereka. Sepertinya ketidaktahuanmu sudah merasuk jauh ke dalam tulangmu karena kalian begitu tidak menyesal dan berani mengeluarkan omong kosong di sini. Halo, ada beberapa wanita di sini. Membuat masalah di rumah kami. Cepat panggil beberapa orang ke sini. Semakin banyak semakin baik. Cepat. Dia kuberitahu. Ayahku adalah tokoh terkemuka di Jianghu dan bahkan di seluruh Daxia. Dia nomor 1. Jika kalian menyinggung dia hari ini, tidak satupun dari kalian akan bersenang-senang. Gadis kecil, prasyarat untuk omongan kasarmu adalah kau harus kuat sendiri. Kau hanyalah gadis liar tidak berguna. Untuk apa kau berpikir begitu tinggi dan perkasa? Tepat sekali. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Jangan pernah berpikir untuk membalas. Ayah, siapa kedua orang jelek ini yang berteriak-teriak? Siapa mereka? Mereka adalah paman kalian. Ini adalah paman ketigamu. Ini adalah paman keduamu. Mereka semua adalah saudara kandung ayahmu. Saudara kandung? Kurasa mereka hanya 2 sampah. Benar sekali, seseorang yang baik hati seperti ayah. Bagaimana bisa dia punya saudara yang begitu jahat? Gadis liar. Sikap macam apa itu? Kamu tidak punya sopan santun sama sekali. Kakak kedua. Kau lihat itu? Bagaimana bisa seorang ayah seperti itu membesarkan anak perempuan liar? Kau mempermalukan keluarga San kemanapun kau pergi. Kalian sombong, mengabaikan kasih sayang persaudaraan, dan menindas ayahku. Aku rasa kalianlah yang memalukan. Gadis liar. Kamu cukup pandai berbicara. Biar ku beritahu, bibimu adalah seorang pejabat publik. Jika kamu berani melakukan sesuatu yang melanggar batas di sini hari ini, hukum tidak akan mengampunimu. Hukum selalu adil dalam menilai benar dan salah. Bahkan jika aku tidak melanggar hukum hari ini, aku akan membuat kalian membayar harganya. Kau benar-benar sombong. Kau mendorong orang begitu saja saat masuk, yang cukup untuk menghadapi polisi. Benarkah? Tapi sebelum aku masuk, yang kulihat adalah kalian mencoba mengepung ayahku. Kami hanya membela diri. Pertama-tama, itu ayahmu yang malang, yang melihat bahwa kami hidup lebih baik darinya, dan iri pada kami. Jadi dia berpikir untuk berpura-pura kaya untuk menipu nenek. Dia adalah penipu ulung. Apa salahnya kami memukul seorang penipu? Beraninya kau menyebut ayahku penipu? Percaya atau tidak, akan kubuat mulutmu robat. Dia adalah seorang penipu. Semua orang melihatnya. Dia berbohong. Kau bicara omong kosong. Masih tidak bertobat. Kau mempermalukan keluarga San kemanapun kau pergi. Lihat, suntikan Fuyan ini. Ayahmu bilang dia memberikannya padamu. Benar sekali. Ini hadiah ucapan selamat yang kusiapkan untuk ayahku. Kau benar-benar seperti ayahmu, tidak tahu malu. Apa kau tahu keberadaan seperti apa? Akademi Ilmu Pengetahuan Zia? Kau berani meniru hadiah ucapan selamatnya? Akademi Ilmu Pengetahuan Sia. Memangnya kenapa? Takut? Sudah kuduga. Seluruh keluarga ini adalah orang unik. Mereka sangat ketakutan. Mereka mengompol ketika mendengar nama Akademi Ilmu Pengetahuan Zia.
kenapa aku tidak tahu? Siapa yang berani memberikan produk yang baru diteliti dari Akademi Ilmu Pengetahuan SIA kepada orang lain? Karena putraku baru saja lulus ujian wawancara Akademi Ilmu Pengetahuan SIA. Akademi Ilmu Pengetahuan SIA mengirimkannya sebagai hadiah pertemuan pertama. Akademi Ilmu Pengetahuan SIA memberikan karyawan baru. Hadiah pertemuan pertama, kenapa aku tidak tahu? Teruslah berpura-pura. Sebuah institut senior, Akademi Ilmu Pengetahuan SIA. Apakah perlu melaporkan semua yang dilakukannya kepada seorang pelayan kecil rendahan sepertimu, anak muda? Jangan terlalu percaya diri. Biar ku beritahu. Ini adalah paten produk Guruli dari Akademi Ilmu Pengetahuan SIA. Dia menghargaiku, jadi dia secara khusus memberikannya kepadaku sebagai hadiah pertemuan pertama. Kebetulan rumah baru nenek direnovasi, jadi kubawakan untuknya. Nah, dia hanya seorang petani sayur dari lapisan masyarakat paling bawah. Dia tidak akan mengerti apa yang kau katakan. Apa? Seorang petani sayur? Lalu jika aku sebutkan nama Guruliku, The film was bukankah itu akan translated membuatmu and ketakutan setengah narrated mati? by M Media. Begitu? Kau sedang membicarakan si tua itu, Lee Jenyong, kan? Berani sekali kau. Berani-beraninya kau menyebut nama guru L itu. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Anak bodoh, kau sudah ditipu, dan kau masih membantu mereka menghitung uang. Lee Jenyong hanyalah seorang staf di Pusat Pembibitan Akademi Ilmu Pengetahuan SIA. Terus terang, dia yang menanam lada untuk Akademi Ilmu Pengetahuan SIA. Kau bicara omong kosong. Dia pemegang hak patennya. Patenku ini, dari awal hingga akhir, dikembangkan olehku. Tidak ada hubungannya dengan dia. Apa kamu lihat itu? Dia masih berpura-pura. Dia benar-benar tidak mempelajari hal baik apapun dari ayahnya yang penipu itu. Seorang petani sayur, apa kau tahu arah mana gerbang Akademi Ilmu Pengetahuan SIA menghadap? Kau tahu apa? Kemampuan berbohongmu jauh lebih tenang daripada ayahmu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon dan bertanya. Lee Jenyong mungkin bahkan tidak tahu bahan baku paling dasar untuk proyek itu adalah. Kau bicara seolah-olah kau tahu segalanya. Tentu saja aku tahu. Xiao Jia, jaga bicaramu. Ini rahasia, sama sekali tidak boleh bocor. Aku tahu. Ayah, Ayan dan anak ini mengarang cerita. Rahasia apa? Kalian semua berbohong. Tidak bisa terus mengarangnya. Alasan yang kau buat untuk dirimu sendiri. Bagaimana kau punya waktu untuk meneleponku? Lihat, aku sedang memeriksa pertumbuhan bibit. Lee Tua, apakah kamu mempekerjakan karyawan baru bernama Shen Yang? Mengenai Shendong itu, dia tumbuh besar di desa. Aku secara khusus mempekerjakannya untuk bertani. Apa ada masalah? Dekan Shen. Dekan Shen. Aku sudah bertemu dengan Shen Yang. Dia memiliki karakter yang bejat. Dia tidak cocok untuk bekerja di Akademi Ilmu Pengetahuan SIA. Aku mengerti. Aku akan segera memekatnya. Dan kamu tidak termotivasi mencuri paten orang lain dan menipu uang. Dekan Shen, aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Shen, Kau adalah dekan Akademi Ilmu Pengetahuan SIA? Benar sekali. Aku hanya menghargai karakter. Jika karakter seseorang tidak baik, tidak peduli apa yang mereka lakukan, tidak akan ada hasil yang baik. Dekan, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Mohon ampunilah, aku adikmu. Shen Yang, kenapa kamu gugup? Dia hanya menelepon untuk membuktikan bahwa dia adalah dekan Akademi Ilmu Pengetahuan SIA, paman kedua. Lalu di video itu Guru Lee. Jangan lupa, putri kedua Shen Guolian adalah seorang aktris. Dia hanya mencari seseorang untuk memakai riasan dan bertingkah sedikit. Benar, Shen Yang. Kau belum menerima surat pemberhentian dari Akademi Ilmu Pengetahuan SIA. Jangan biarkan wanita itu membodohimu. Membuatku takut setengah mati. Aku lupa bahwa keluarga mereka adalah keluarga penipu. Aku hampir tertipu oleh mereka. Benar sekali. Aku hampir lupa. Retensi karyawan di Akademi Ilmu Pengetahuan SIA membutuhkan sponsor terbesar untuk menyetujuinya. Kebohongan tetaplah kebohongan. Mari kita lihat bagaimana kau terus berakting. Ayah, periksa ponselmu untuk melihat apakah ada persetujuan dari Akademi Ilmu Pengetahuan SIA. Mari kita lihat bagaimana kau terus memainkan ini. Ini mungkin sebagian besar mencoba melarikan diri kan? Terlambat. Aku khawatir hidup dan wajahmu akan hilang di sini. Shen Yang, saya dari Departemen Sumber Daya Manusia Akademi Ilmu Pengetahuan SIA. Saya memberitahukan bahwa Anda telah gagal dalam penilaian dan tidak perlu datang untuk bekerja. Apa? Ada apa, Nak? Tamat sudah. Ada apa? Ini semua salahmu.
Aku dipecat oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Xia. Apa? Ini benar-benar terjadi. Putri ketiga Shen Guoliang ini benar-benar dekan Akademi Ilmu Pengetahuan Xia. Dekan yang begitu muda. Belum pernah terdengar. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Adik kecil, kalian semua telah dibodohi oleh penipuan ceroboh mereka. Bahkan bagian personalia sudah menelepon. Bagaimana mungkin itu palsu? Orang-orang seperti mereka yang hidup dengan menipu dan berbohong. Bagaimana mereka bisa secara terang-terangan melakukan penipuan? Pasti ada geng di belakangnya. Ini benar-benar omong kosong. Apakah aku menyentuh sarafmu? Takut kamu tidak lebih dari sebuah geng penipu yang dipimpin olehmu. Pertama, kamu meniru guru Shen Yang untuk menelepon Shen Yang. Dan kemudian kamu The membawa film was bantuan dari luar translated untuk and meniru Departemen narrated by Personalia N Akademi Media. Ilmu Pengetahuan Xia untuk menelepon Shen Yang untuk mengonfirmasi. Bagaimana bisa ada operasi seperti itu? Penipuanmu membentuk lingkaran tertutup yang sempurna, tapi trik kecilmu bisa membodohi orang lain, tapi tidak aku. Bagaimana menurutmu? Kalian semua orang pintar. Bagaimana bisa kepala kalian dipenuhi dengan pasta? Katakan apa yang ingin kamu katakan. Bagaimanapun, aku tidak akan percaya. Baru-baru ini, sutradara Qian baru saja mengembangkan sebuah proyek film dan televisi baru tentang menangani penipuan. Aku melakukan beberapa penelitian, dan aku tidak menyangka kamu akan langsung terlibat di dalamnya. Apakah kamu berbicara tentang sutradara Qian yang memberimu Ocean Zero? Aku hampir lupa. Kamu adalah seorang selebriti. Kamu kenal sutradara Qian juga? Sekarang aku ingin melihat bagaimana kamu akan menipuku. Aku tidak perlu menipumu. Ya, putriku tetap yang terbaik. Dengar, mereka mengakui kekalahan. Ya, aku menyarankanmu untuk menjaga sikap yang baik. Nanti, tapi jangan retak di bawah tekanan. Kita semua adalah rubah tua. Apa yang kamu mainkan denganku? Lanjutkan, silakan. Aku ingin melihat trik, apalagi yang kamu punya. Aku hanya akan menanyakan pertanyaan sederhana. Sudah berapa lama kamu mengenal sutradara Qian? 1 bulan. Lalu, apakah kamu tahu nilai Ocean Zero? Tentu saja, Ocean Zero adalah properti penting proyek film dan televisi baru. Sutradara Qian dikatakan sebagai edisi global terbatas dan sangat berharga. Lalu mengapa menurutmu bahwa dalam waktu sesingkat itu dia akan memberimu sesuatu yang begitu berharga? Tentu saja, itu karena kemampuanku yang luar biasa. Apakah itu benar-benar kemampuanmu yang luar biasa? Atau tubuhmu yang menarik? Kamu, Shen Jiaxin, apa maksudmu? Bukan apa-apa. Aku hanya kebetulan mendengar beberapa skandal sutradara Qian. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan hal yang nyata di sini. Kamu menyebarkan rumor. Hati-hati agar tidak terkena hujatan di media sosial. Jika apa yang kukatakan ini salah, lalu kenapa kamu panik? Siap, Xia. Apa maksudnya dengan apa yang dia katakan? Kau dan sutradara Qian itu. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Omong kosong. Dasar tidak tahu malu. Kau membuatku kehilangan seluruh muka. Ayah, kenapa ayah memukulku? Dasar memalukan. Bukankah seharusnya aku memukulmu? Kalian semua telah ditipu olehnya. Dia seorang aktris. Dia yang terbaik dalam berakting. Shen Xiaxia, sudah kubilang sebelumnya. Lingkaran kita bukan untuk orang sepertimu. Tanpa uang dan tanpa koneksi untuk masuk. Dan hal-hal yang telah kamu lakukan ini pada akhirnya akan diketahui oleh semua orang dan ditertawakan oleh semua orang. Memangnya kenapa kamu menjadi seorang aktris sama sepertiku? Maaf, tapi aku tidak sama denganmu. Aku masuk dengan investasi dan modal kuat di belakangku adalah ayahku, Shen Guoliang. Apa? Ayahmu hanyalah seorang penipu pengumpul sampah. Modal apa yang kamu bicarakan? Kamu berbohong. Sutradara Qian, batalkan syuting grup Ocean. Aku ingin membangun kembali tim produksi. Mengapa? Proyek ini berjalan sangat lancar. Aku bertanya padamu, apakah kamu baru-baru ini menerima seorang asisten bernama Shen Xiaxia? Sepertinya ada orang seperti itu. Aku punya terlalu banyak asisten. Aku tidak bisa mengingatnya. Benarkah kamu memberinya Ocean Zero? Apa omong kosong yang dia pikirkan? Ocean Zero adalah kapal pesiarmu. Bagaimana bisa aku memberikannya? Siapa namanya Shen Xiaxia? Betul. Jangan khawatir. Aku akan membuatnya enyah segera. Sutradara Qian benar-benar tahu cara menangani berbagai hal. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Anda. Lanjutkan syuting. Proyek Ocean sedang difilmkan dengan investasi penuh dariku. Tidak peduli seberapa terkenalnya sutradara itu, mereka tidak sebanding dengan modal. Apa? Kamu pikir sutradara Qian adalah seseorang yang kundang untuk berakting juga? Benar-benar seorang aktris. Lihat, cara dia berakting barusan. Persis seperti kenyataan. Mungkinkah seperti dulu? Semuanya dilakukan dengan menyewa peniru? Sutradara Qian dengan jelas mengatakan, aku punya kemampuan. The film Dia was bilang aku translated asistennya and yang paling narrated menonjol. by N Kamu Media. benar-benar bodoh. Setelah dimanfaatkan, kamu masih mengingat perbuatan baik mereka. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Aku telah masuk daftar hitam. Xiao Xia, jangan takut. Dia pasti sudah membahasnya dengan sutradara Qian sebelumnya. Qian sangat menghargai kemampuanmu. Apakah dia tidak akan mempercayaimu? Benar, kakak kedua. Bukankah kau bilang mereka punya seluruh tim orang yang menipu orang lain?
Kau cepat telepon sutradara Qian untuk memastikan. Konfirmasi apanya? Bukannya aku tidak mengenali sutradara Qian. Apa? Shen Jiaxin, apa sebenarnya yang kamu katakan kepada sutradara Qian hingga membuatnya mengatakan dia tidak mengenalku? Aku sudah mengatakannya, pembuatan film grup Ocean sepenuhnya didanai olehku. Jika aku membatalkannya, dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Apa menurutmu dia akan memilihmu daripada modal? Kakak kedua, kau hanya menjalankan bisnis kecil. Bagaimana kau bisa tahu bahaya lingkaran ketenaran dan kekayaan ini? Kalian terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Semuanya sudah berakhir. Aku berharap kau akan menjadi terkenal dan membawaku serta ibu ke tempat yang tinggi. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kau telah masuk daftar hitam seluruh industri. Aku juga tidak punya harapan. Itu tidak benar. Kakak kedua, AI sekarang sangat canggih. Mereka pasti menggunakan AI untuk mengubah wajah di video. Ya, kenapa aku tidak memikirkan itu? Sutradara Qian sangat terkenal di industri ini. Kamu pasti takut menyinggungnya. Mereka pasti menggunakan video palsu untuk menipuku. Kamu sangat bodoh. Benarkah? Aku akan menelpon sutradara Qian sekarang dan membuatnya mengungkap warna aslimu. Memang benar orang bodoh selalu harus membuktikan kebodohan mereka sendiri. Cukup, Shen Goliang. Belum cukupkah masalah yang kau buat? Apa kau harus menghancurkan keluarga ini sehingga tidak ada satupun dari kita yang bisa hidup tenang sebelum kau berhenti? Ibu, aku tidak ingin menghancurkan hidup siapapun. Mereka yang mulai bersikap agresif duluan. Aku hanya tidak tahu apakah kedua gadis liar ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Hari ini, kalian semua keluar dari sini sekarang. Aku dengar seseorang membuat masalah di rumah keluarga Shen. Siapa yang begitu berani? Ini 4 orang ini. Mereka ada di depan pintuku, melontarkan omong kosong. Begitukah? Seseorang berani memprovokasimu? Saudara Dong tidak senang. Apa mereka sudah bosan hidup? Bukankah kalian hanya mengandalkan jumlah orang yang lebih banyak? Sekarang orang-orangku juga ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kau menipu. Kepung dia untukku. Apa yang kau inginkan? Ada apa? Mulai takut? Seharusnya kau takut. Tidak belajar hal-hal baik di usia muda seperti itu. Mencoba bermain permainan gangster denganku. Paman, ini semua teman-temanku. Kami semua orang baik-baik. Berpakaian seperti ini. Kau berani mengatakan kau orang yang sopan. Urus saja urusanmu sendiri. Mereka hanya tidak senang dengan penipuanmu dan datang untuk membantu. Seseorang dengan status sepertiku tidak akan pernah berdebat dengan sampah seperti kamu. Benar-benar tidak ada harapan. Kamu bergaul dengan preman ini. Orang macam apa kamu ini? Siapa yang kau panggil berandalan? Jangan hiraukan mereka. Bagaimana jika mereka didorong ke dalam keputusasaan? Orang jujur seperti kami tetap tidak bisa menggertak mereka. Saudara Dong memberimu muka. Jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Aku ingin tahu, status seperti apa yang kamu miliki? Memberitahumu status putraku. Bukan apa-apa. Berdiri saja diam. Dan jangan takut. Dengarkan baik-baik. Xiaodong kami belajar di luar negeri selama 3 tahun. Mengambil jurusan manajemen keuangan. Sekarang dia telah memulai perusahaannya sendiri. Dan menjadi seorang bos. Dia bisa dianggap sebagai pengusaha muda. Baru-baru ini, dia menyelesaikan kerjasama dengan Jiangdu International. Dia pasti akan mengalami kenaikan pesat. Jiangdu International. Kau pasti pernah mendengarnya, The kan? film was Sama seperti translated ayahmu, and kau hanya narrated by berpura-pura M menjadi Media. presiden grup Jiangdu International. Jika kau mengatakan itu dengan lantang, orang-orang akan mati tertawa. Manager umum Liu dari Jiangdu International memuji Xiaodong kami sebagai seorang jenius bisnis, seseorang yang dikejar oleh Tuhan dan disuapi. Jika bukan karena kalian kembali untuk menipu sepanjang hidupmu, kau bahkan tidak akan melihat seseorang dengan status seperti ini. Ayah, paman ketiga. Apa gunanya memberitahu mereka ini? Mereka toh tidak mengerti perbedaannya antara mereka dan aku. Tidak, aku mengerti dengan sangat baik. Manajer umum Liu yang kamu bicarakan adalah kepala cabang Lingqiao dari perusahaan Liu Heixin. Kau benar-benar kenal manajer umum Liu? Aku tahu sedikit. Kali ini, kerjasamaku dengan Jiangdu International akan membuat perusahaanku melonjak ke langit. Bahkan kepala cabang Lingqiao akan memperlakukanku dengan hormat. Di masa depan, dia itu, Direktur Utama Jiangdu International, akan menerimaku secara pribadi. Apa yang kau tertawakan? Aku hanya menertawakan betapa naif dan lucunya kamu. Kau tidak akan pernah mengerti perbedaan antara orang sepertimu dan aku. Kamu benar, tapi aku ingin memberitahumu, kerjasamamu akan segera gagal.
Kau tidak bisa menipuku, jadi kau mulai mengutukku ya. Fantasimu tidak akan menjadi kenyataan. Liu Haitian ini diperkenalkan kepada Xiaodong olehku. Kami memiliki hubungan yang sangat dekat. Benarkah? Kalau tidak, bagaimana mungkin Liu Haitian itu memberikan buah persik emas yang sangat berharga sebagai hadiah untuk kerjasama? Kamu membicarakan tentang ini. Liu Haitian memberikannya kepadamu sebagai hadiah kerjasama. Tentu saja, lalu aku memberikan hadiah ini kepada nenek sebagai hadiah pindah rumah untuknya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kupikir kalian adalah orang-orang yang tidak tahu malu. 3 cucu laki-lakiku. Dia kaya dan mampu membelikanku hadiah mahal. Itu hal yang mudah untuk dilakukan. Tidak seperti kalian, dengan 2 bau memikul, hanya kepala yang datang. Kalian tidak membelikanku apapun. Ayah, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Aku sangat gembira memegang ginseng adik kecilmu yang diberikan kepadaku untuk memberi selamat kepada nenekmu. Mereka selalu percaya ginseng itu palsu. Bahwa ginseng itu dipetik olehku sendiri di lembaga penelitian. Sangat berharga. Bagaimana bisa palsu? Itu karena mereka berdua tidak tahu barang bagus. Selanjutnya, kau berikan hadiah-hadiah itu. Ketiga anak mereka sebenarnya mengatakan ketiga hadiah ini adalah milik mereka. Aku ingin menjelaskan. Mereka sama sekali tidak memberiku kesempatan. Sebaliknya, mereka mengatakan aku penuh kebohongan. Seorang pembohong. Jati begitu rupanya. Baiklah, kakak. Berhenti bertingkah. Situasimu. Aku sangat mengerti. Dulu, kau mengadopsi ketiga anak liar ini. Demi menghidupi mereka, kau sendiri bahkan tidak bisa makan kenyang. Istrimu kabur dengan orang lain. Kau, seorang pria, dengan 3 beban, bisa membesarkan mereka menjadi apa? The film was Yeah. translated and narrated Sulungmu by ini. M Media. Memang alami apa adanya. Bahkan tidak punya pekerjaan, mengikutimu sepanjang hari, mengekorimu. Putri keduamu juga tidak punya uang untuk sekolah. Dikirimkah sekolah drama IT untuk dipelihara seseorang? Memang membuat sedikit nama untuk dirinya sendiri. Tapi terus kenapa? Masih mengikutimu setiap hari, mengemis makanan di sini. Dan putri ketigamu jelas-jelas petani bau, masih berpura-pura di sini. Entah Akademi Ilmu Pengetahuan Zia apa, persona tokoh budaya, sama sekali tidak tahan. Akhirnya aku mengerti. Sim Golian, kau selalu hanya seorang orang tidak berguna tanpa kemajuan. Untuk menipuku, menyewa mobil lagi, menyewa aktor lagi, dan berpura-pura menjadi seorang manajer. Berakting untukku, sungguh pertunjukan yang hebat. Kau pikir kau bisa membuat aku berpikir tinggi tentangmu seperti ini? Jangan harap. Bagaimana bisa seorang ibu mempermalukan di depan umum? Putranya sendiri seperti ini? Kalian sekelompok orang sombong. Apa hak kalian mempermalukan ayahku? Aku belum selesai denganmu. Baiklah. Anak-anak, sebagai seorang ayah, aku benar-benar belajar sesuatu hari ini. Sebagai seorang putra, aku juga mendapatkan beberapa wawasan hari ini. Ibu. Nak, Ayah, aku bersujud padamu untuk terakhir kalinya. Aku bersujud padamu untuk terakhir kalinya. Biar aku memanggilmu ibu. Aku sedang berpikir, ketika hidup kita menjadi lebih baik, aku akan kembali ke desa untuk melayanimu di lututmu. Aku juga khawatir tentang statusku. Takut kalau penduduk desa, takut kalau kalian semua akan merasa asing dan tidak nyaman. Itulah mengapa aku memarkir mobilnya di luar dan berjalan masuk sendiri. Tapi aku tidak menyangka apa yang sedang kuhadapi adalah kalian semua, mengecualikan aku satu persatu. Mempermalukan dan melecehkanku secara verbal, bahkan menyerangku secara fisik. Hanya karena aku berpakaian buruk. Hanya karena aku terlihat seperti tidak punya uang. Ibu, kau bahkan ingin memutuskan hubungan ibu anak kita. Baiklah, hari ini aku akan mengabulkan keinginan. Saudara Liu, manajer umum Liu,
Anda sudah datang. Kenapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Saudara Liu, terima kasih atas hadiahnya, Saudara Liu. Ketua Shen, saya terlambat. Mohon maafkan saya. Tidak apa-apa. Aku hanya menonton pertunjukan yang bagus. Apa kau tidak akan mengurus bisnismu? Ya, Sekretaris Lin. Saudara Liu, bukankah kita sudah mengobrol dengan baik terakhir kali? Kenapa aku merasa seperti Anda tidak mengenali saya hari ini? Benar, kau. Bukankah kau mencoba untuk menjaga Xiaodong? Kau bahkan memberinya buah persik emas? Beraninya kau? Kualifikasi apa yang kau punya untuk menerima buah persik emas? Itu adalah diberikan kepada ibunya oleh Presiden lama Jiangdu Internasional. Saudara Liu. Saudara Liu katamu? Manager Umum Liu. Maafkan saya, Manager Umum Liu. Kau, apa maksudmu dengan ini? Kau buta dan tidak bisa mengenali naga sejati. Jika Sekretaris Lin tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu orang seperti apa yang masalah yang akan kau timbulkan. Kami tidak melakukan apa-apa. Betul, kami tidak melakukan apapun yang menyinggung. Paman ketiga. Bukankah kau bilang kau sangat akrab dengan Lin Fei? Beraninya kau? Apakah begitu caramu menyapa nama Manager Umum Liu? Beraninya kau? Apa kau tahu siapa yang sedang kau ajak bicara? Gadis kecil ini adalah putri dari penipu ulungku, paman tertua. Bernama Xian Jiamin, juga seorang penipu kecil. Biar ku beritahu, penipu kecil yang kau bicarakan itu adalah Jiangdu Internasional kita. Direktur utama saat ini, Tuan Shen. Apa? Tuan Shen dari Jiangdu Internasional, Direktur utama Liu. Jangan tertipu oleh mereka. Seluruh keluarga mereka adalah penipu profesional. Apa kau tahu? Menyinggung Tuan Chen, pesananmu akan dihentikan. Ayah, semuanya sudah berakhir. Ada apa? Tidak bisa menghubungi sutradara Qian. Dia menghapus informasi kontakku. Semuanya sudah berakhir sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah apa yang mereka katakan itu semua benar? Lalu pekerjaanku di Akademi Ilmu Pengetahuan Xia. Apa kau Shenyang? Aku di sini. Aku seorang petugas polisi. Kau terlibat dalam kasus pencurian paten. Apa? Paten Guru Li. Benar-benar ditipu? Bagaimana bisa? Hasilnya seperti ini. Apa sebenarnya yang telah kau lakukan pada juga laki-laki dan perempuanku? Aku baru bangun. Mimpi indah mereka. Benar-benar sekelompok orang gila. Xin Goliang, aku, Wang Guifang. Apa sebenarnya yang telah kulakukan? Hingga kau bisa memperlakukanku seperti ini, aku akan melawanmu. Aku sudah setua ini. Dasar anak nakal. Berani-beraninya kau memukulku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Ketua Shen. Ketua Shin tua apaan? Aku sedang mengajari anakku. Apa urusanmu? Dan kau bilang aku ini anakmu. Jangan lupa, kau sudah menendangku keluar dari rumah. Sekretaris Lee, aku sedikit lelah. Proyek renovasi rumah tua. Mari kita batalkan saja. Ini adalah proposal renovasi desa tua. Jiangdu Internasional bertanggung jawab penuh atas hal itu. Isinya merinci waktu renovasi dan efek renovasi. Desa ini adalah desa renovasi utama. Hanya karena ini adalah kampung halaman Ketua Shen. Kalian semua buka mata The film was lebar-lebar dan lihat dengan jelas. translated and Itu dipenuhi narrated dengan by M pemikiran Media. Ketua Shen untuk kampung halaman dan kerabatnya. Tetapi kalian tidak tahu malu dan bertindak sembarangan. Karena kalian tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih. Maka ini akan dibatalkan mulai sekarang. Dan tidak lagi memulai pembangunan. Rumah-rumah yang sudah dibangun akan diambil alih oleh grup. Apa? Kau ingin mengambil kembali rumah-rumah kami? Hari-hari baik yang sudah kutunggu-tunggu. Tidak bisa hilang begitu saja seperti ini. Rumah kami baru setengah jadi. Ini tidak boleh dihentikan. Diamin, para penduduk bisa juga sedang ditipu. Mereka akhirnya menunggu hari-hari baik yang akan segera tiba. Hari-hari baik ini tidak bisa begitu saja menghilang. Paman, aku hanya direktur eksekutif dari Jiangdu Internasional. Masalah ini ditangani secara pribadi oleh presiden lama. Aku tidak punya hak untuk memutuskan. Ketua lama, Guolian, kaulah orangnya. Di balik layar, orang besar yang paling berkuasa. Beri pamanmu sedikit muka, tidak bisa menghentikannya. Ini adalah proyek sesama penduduk desa. Paman tua, bagaimana mereka memperlakukanku? Bukannya kau tidak melihatnya dengan matamu sendiri? Aku melihatnya, tetapi Aku mengerti. Ini semua karena hasutan saudara-saudara Shen. Itu membutakan kita terhadap warna asli kakak tertua keluarga Shen. Seseorang tidak akan membiarkanmu tinggal di rumah baru. Bisakah kau mentolerirnya? Tidak tahan. Semuanya, ini semua karena mereka. Pukuli dia untukku. Guolian, tolong maafkan mereka. Tidak boleh memukul, tidak boleh memukul. Hentikan perkelahiannya, hentikan. Cukup.
kalian corong. Siapapun yang punya uang, kalian mendekat pada mereka. Siapapun yang gagal, yang semangatnya turun, kalian melompat keluar, menginjak-injak dan menghinanya, selalu berbicara tentang kebajikan dan moralitas. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah perilaku orang-orang picik. Aku, Xiang Guliang, telah berada dalam perang bisnis selama 20 tahun. Badai apa yang belum pernah kulihat? Hati manusia yang jahat seperti apa? Yang belum pernah kutemui? Benar-benar mempercayai kalian hari ini yang MGB. Benar-benar mempercayai kalian dapat membedakan benar dan salah, hitam dan putih. Aku bahkan sendiri merasa sangat menggelikan. Ketua Shen, kami salah. Kami pasti buta sampai tidak bisa melihatnya. Anda, tolong jangan menyimpan dendam pada kami. Ketua Shen, kami tidak akan pernah ikut campur lagi dalam urusan keluargamu. Baiklah, baiklah, berhenti bicara. Aku tahu penderitaanmu. Jangan khawatir. Proyeknya tidak akan berhenti. Kau masih akan memiliki rumah yang bagus untuk ditinggali. Terima kasih, Ketua Shen. Terima kasih, Ketua Shen. Aku tidak melakukannya untuk mendengar ucapan terima kasih darimu. Kau sebaiknya pergi saja. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Ketua Shen sudah berjanji untuk membangun rumah untuk kalian. Cepat pergi. Paman, kau benar-benar ketua dari grup Jiangdu Internasional. Omong kosong. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku berlari ke sini untuk membersihkan kekacauanmu, kakak tertua? Kenapa kau tidak mengatakannya dari tadi? Ini semua hanya kesalahpahaman. Sudah kubilang. Apa kau percaya? Kakak tertua, ini bagaimana bisa seperti ini? Lihat, kita semua bersaudara. Kami hanya bercanda denganmu. Bercanda. Jika aku tidak punya identitas penting ini, apakah kau masih memperlakukanku sebagai kakakmu? Ya, pasti kakak yang selalu menjadi kakak kami. Ayah, ayo pergi. Keluarga ini tidak memiliki apapun yang berharga. Enggan untuk pergi. Ya, ayah, aku akan membawamu ke luar negeri. Mari kita mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Ayah, kau masih memiliki kami. Baiklah, putri-putri. Ayo pergi. Seseorang datang, ambil semua hadiahnya. Jangan sisakan satupun. Kau tidak bisa pergi. Ini ditinggalkan oleh putraku. Tinggalkan semuanya untukku. Gulian, putra sulungku yang baik. Ibu sudah sangat tua. Kau tidak bisa membiarkan ibu bersedih. Bagaimana kau bisa begitu tidak berperasaan? Cepat berikan kakak laki-laki Imo berlutut dan minta maaf. Kakak tertua, kami salah. Aku seharusnya tidak bercanda denganmu. Tidak. Aku seharusnya tidak menindasmu. Lihatlah dirimu. Kau sudah memaafkan para penduduk desa itu. Bisakah kau tidak memaafkan kami, keluarga sendiri? Saudara ketiga, The film apakah was ini yang kau translated maksud dengan and permintaan maaf? narrated by M. Justru Media. karena kalian adalah keluargaku. Mustahil bagiku untuk memaafkanmu. Tuan Wan, hari ini di acara perjodohan ini, semua orang di sini lajang. Bagaimana bisa kau membawa istrimu? Aku tidak sama denganmu. Aku di sini untuk mendukung Tuan Jiang. Acara perjodohan yang diselenggarakan oleh Tuan Jing ini tentu saja membutuhkan uang tua kita untuk mewakili Dewan Direksi, untuk memeriksa semuanya. Bagaimana jika dia menemukan seseorang yang tidak terhormat? Bukankah keluarga Jing akan hancur? Sepertinya Tuan Wang secara pribadi mengurus urusan keluarga Jing. Aku akan pergi ke sana. Acara perjodohan apa? Bukankah ini hanya kencan buta? Gadis-gadis ini tidak mengatakan yang sebenarnya padaku. Aku pasti sudah tahu untuk tidak datang. Tuan. Halo, bisakah kita saling mengenal? Sudahlah. Putriku bermaksud baik. Aku akan menghadapinya saja. Halo, Shen Guoliang. Chen Lixia. Kupikir aku salah orang. Jati, itu benar-benar kau, Nyonya Chen. Kalian saling kenal. Lebih dari sekadar saling kenal, kita sangat akrab. Benar kan? Ya, kita sangat akrab. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Aku akan bertanya padamu. Hari ini di sini, berkumpul semua, selebritas dan tokoh terkemuka. Kau seorang pemulung sampah. Bagaimana kau bisa masuk ke sini?
Aku secara alami diundang. Siapa yang begitu buta hingga mengundangmu? Bukankah itu jelas? Keluarga Jiang mengundangku. Cukup Chen Guoliang. Setelah bertahun-tahun, kau masih mempertahankan kebiasaan membual. Kau bisa membodohi orang lain, tapi kau tidak bisa membodohiku. Semuanya kemari dan lihat. Seorang sampah telah menyelinap masuk. Tian Lixia, apa yang kamu inginkan? Biar kulihat. Siapa yang membuat istriku kesal? Sayang, namanya Shen Guoliang. Dia seorang hina yang mengumpulkan sampah. Rendahan? Aku benar-benar buta. Aku bahkan mengira dia semacam pria terpelajar. Memikirkannya saja sudah menjijikkan. Bagaimana bisa orang rendahan masuk ke acara perjodohan keluarga Jiang? Ini sudah keterlaluan. Tian Lixia, kenapa kamu memfitnahku di depan umum? Apa aku The mengatakan film was sesuatu yang salah? translated Apakah and itu yang kau sebut narrated fitnah? by M Media. Lihat dirimu, berpakaian sangat lusuh seperti itu. Kau sama sekali tidak pantas berada di sini. Seseorang, buang orang, hina dan rendahan ini keluar untuk jangan berani mengotori lantai keluarga Jiangku. Aku berkata, aku diundang ke sini oleh keluarga Jiang. Jika kamu mengusirku, tidakkah kamu takut kamu tidak bisa menanggung akibatnya? Sungguh lelukon. Aku adalah pemegang saham keluarga Jiang. Namamu tidak ada dalam daftar undangan hari ini. Jangankan mengundang orang hina sepertimu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku berlutut. Kau masih berani melawan? Aku akan membuatmu berlutut. Berlututlah padaku. Hentikan. Ayah, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Siapa yang melakukan ini? Katakan padaku, Ketua Shen, apakah Anda The baik-baik film saja? was translated and narrated by M Media. Apakah itu Anda? Kau lari kemana lagi? Gadis liar. Diam. Kau bahkan tidak mengenaliku? Kau adalah Shen Guoliang, anak perempuan itu. Benar. Aku tidak menyangka hari ini kau akan datang ke sini, kan? Gadis kecil, aku sekarang Grup Jing, istri Nyonya Tuan Wang. Seseorang yang tidak mampu kau sakiti. Keberadaan, aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal, lalu cepat berlutut, minta maaf padaku. Mungkin aku bisa memaafkanmu. Kenapa kau memukulku? Tamparan ini adalah untuk ketidakbermoralanmu, mempermalukan ayahku di depan umum. Tamparan ini adalah untuk kesombonganmu, meninggalkan istri dan putrimu. Tamparan ini adalah untuk kekejamanmu, memutarbalikkan kebenaran, memfitnah dan mencemarkan nama baik di depan umum, reputasi ayahku. Wang tua, Wanita gila, beraninya kau membuat masalah di wilayah Jiangku. Wilayah, biar kulihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Wang tua. Kau, sebagai grup Jiang, pemegang saham, berteriak di sini. Bukankah kau cukup malu? Tuan Jian, Anda juga melihatnya. Mereka berada di keluarga Jiang kita, bertindak sembarangan. Ini benar-benar tidak menghormati. Jangan berani mengotori. Aku tidak akan pernah mengizinkan hal semacam ini terjadi. Ya, Tuan Jing, pemimpinnya adalah sampah yang memungut sampah itu. Sekarang dia bersama putrinya, memukuli orang di sini. Berbicara omong kosong. Jika kita tidak menghukum mereka dengan berat, akan sulit untuk menjaga reputasi keluarga Jiang. Kau baru saja mengatakan, Ketua Shen adalah pemulung sampah, orang hina. Itu benar. Dia hanya seorang pemulung sampah. Sampah tidak berguna. Anda harus jangan tertipu olehnya. Aku akan menyuruh seseorang melemparnya keluar sekarang. Seseorang datang. Cukup. Ketua Shen adalah tamuku. Tamu terhormat. Biar kulihat siapa lagi yang punya pendapat. Bagaimana mungkin? Tuan Jiang, bukankah dia seorang pemulung sampah? Ya, Tuan Jing. Dia hanyalah seorang gelandangan pemulung sampah. Bagaimana mungkin dia tamu terhormat yang Anda undang? Tuan Jiang, mungkinkah dia menipumu? Tuan Jiang, melihat penampilannya yang miskin, bagaimana bisa dia menjadi tamu terhormat? Wang tua,
Apakah seperti itu? Biasanya aku mengajarimu untuk menilai orang dari penampilannya. Kebenarannya adalah dia adalah istriku, mantan suami. Dia yang paling tahu. Ya, Tuan Jing. Saat aku bertemu dengannya, dia adalah seorang pemulung sampah. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mungkinkah itu palsu? Jika kau berani berbicara omong kosong lagi, apa kau percaya? Aku akan merobek mulutmu. Dan yang ini, gadis liar ini, juga Shen Guoliang, dibesarkan dari apa yang dia pungut dari sampah. Aku tidak percaya. Biarkan dia mengatakannya sendiri. Begitukah, Tuan Shen? Kami bertiga bersaudara. Dia memang ayah kami, mengandalkan daur ulang sampah untuk menghidupi kami saat kami tumbuh dewasa. Tapi bagi kami di Jiangdu Internasional, itu bukan rahasia, ya. Aku juga tahu itu. Jiangdu Internasional dimulai dengan sumber daya, lalu bergenerasi. Tuan Jing, Anda tidak boleh percaya apa yang mereka katakan. Mereka tidak punya bukti. Mereka hanyalah sekelompok pembohong. Tuan Jian, aku sudah mengikuti Anda sejak Jiang dimulai. Aku sudah mengikuti Anda selama ini. Aku juga melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Anda tidak boleh tertipu oleh mereka. Aku sudah kenal Ketua Shen sejak lama. Aku tidak percaya. Dia orang jahat. Kau sedang membicarakan. Anda bisa tahu wajah seseorang, tetapi tidak hati mereka. Wanita bangsawan itu barusan bahkan menganggap orang ini sebagai tamu terhormat dan ingin mengenalnya. Kau tidak bisa menyalahkanku karena buta. Orang ini terlalu pandai menyamar. Kupikir, dia adalah ketua dari suatu kelompok. Jadi, Tuan Jian, dia menyamar. Anda adalah orang yang cerdik. Anda pasti tidak akan mempercayainya. Kau hanya mendengar rumor. Mungkinkah kau bahkan tidak berpikir untuk menanyakan identitasnya? Identitas apa yang akan dia miliki? Jiaming, kau beritahu mereka. Apa kau tahu? Jiangdu Internasional. Tentu saja. Itu yang pertama. Raksasa komersial di Daxia. Apa yang salah? Bagus kau tahu. Lalu apa kau tahu bahwa orang yang berdiri di depanmu, orang yang kau panggil seorang pemungut sampah, adalah ketua lama Jiangdu Internasional, Shen Guoliang. Dia. Ketua. Alasan aku dipaksa menjadi seorang pemulung sampah adalah berkat dirimu. Dulu, kau melarikan diri dengan semua tabungan keluarga. Meninggalkanku dan anak itu. Dan kabur dengan pria liar The itu. film was Apa yang translated pernah and kukatakan padamu? narrated by Kau M bicara omong Media. kosong. Bagaimana bisa? Cerita yang kau buat bisa begitu tragis dan menyentuh. Sementara kebenaran yang kukatakan penuh dengan kebohongan. Kenapa? Kau suaminya. Shen Guoliang, tutup mulutmu. Apa maksudmu? Lixiu dan aku sudah bersama selama 3 tahun. Tentu saja, dia adalah suami sahnya. Selama ini, pernahkah dia memberitahumu? Berapa banyak pria yang bersamanya 3 tahun lalu? 2 kelas? Atau 1 peleton? Pikirkan sendiri. Shen Guoliang, tutup mulutmu. Apa? Kau berani melakukannya, tetapi kau tidak berani membiarkan orang membicarakannya. Alasan kenapa dia belum meninggalkanmu adalah karena kau masih memiliki beberapa koin bau di sakumu. Shen Guoliang, aku akan melawanmu. Apa kau masih berpikir aku belum cukup dipermalukan? Belum cukupkah kau membuat keributan? Keluarga Jiang selalu memiliki urusan komersial dengan Jiangdu Internasional. Selalu menjadi aku secara pribadi yang mengawasi. Shen Jamin adalah direktur utama saat ini dari Jiangdu Internasional. Mungkinkah aku akan salah mengenali orang? Tuan Jian, jika kau ingin berkata demikian, kami tentu saja percaya padamu. Sepertinya aku masih punya selera yang bagus. Aku menyukai Ketua Shen. Tidak. Ini temperamen baik Ketua Shen. Maafkan saya. Ketua Shen, saya telah menyinggung Anda. Ini benar-benar dosa. Ini salahku karena buta. Saya minta maaf kepada Anda. Tolong jangan salahkan Grup Jiang. Baiklah. Setidaknya kau masih punya hati nurani.
Ketua Shen. Wang Tua adalah mantan bawahanku, meskipun dia agak gegabah. Dia selalu seorang loyalis yang peduli pada kelompok. Tuan Wang, apa yang ada di hatimu? Keluarga Jiang benar-benar hebat. Tetapi kau juga harus melihat dengan jelas orang di sebelah bantalmu. Terima kasih atas pengingatnya, Ketua Shen. Aku akan menceraikannya ketika aku kembali. Baiklah. Aku bahkan tidak ingin hidup bersamamu lagi. Ayo bercerai sekarang. Guo Liang. Lihat kesalahpahaman ini. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kau menjanjikan. Aku benar. Sepertinya kau baru saja mengatakan, aku sampah tak berguna. Bukankah itu untuk selalu menjadi The aku film secara was pribadi? translated Kau tidak akan narrated by berjuang M untuk Media. menjadi lebih kuat dan menjadi orang terkaya. Aku orang terkaya. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja itu ada hubungannya denganku. Aku istrimu. Jaga bicaramu. Mantan istri. Mantan istri tetaplah istri. Seperti kata pepatah, sehari sebagai suami istri adalah 100 hari kasih. Bagaimanapun juga, kita terhubung oleh perasaan. Perasaan. Saat kau melarikan diri dengan uang itu, perasaan itu menghilang. Guo Liang. Bukankah itu kesalahpahaman? Jika kesalahpahaman ini diselesaikan, apakah semuanya akan baik-baik saja? Tidak ada kesalahpahaman. Kita tidak berutang apapun satu sama lain. Kau sudah tua. Bisakah kau menyisakan untuk dirimu sendiri sedikit harga diri? Guo Liang. Aku tidak ingin harga diri. Aku ingin pulang bersamamu. Nyonya Chen ini mengubah wajahnya sangat cepat. Dia baru saja memarahinya. Dan sekarang dia berlutut di tanah, menjilat sepatunya. Berhenti bicara. Tuan Wang sudah tidak sabar sekarang untuk merobohkan rumah. Aku benar-benar buta. Karena telah jatuh cinta padamu, jalan. Menyanglah dari sini sekarang. Wang, aku tidak ada urusan apapun denganmu lagi. Tinggalkan aku sendiri. Guo Liang. Aku tahu aku salah. Aku mohon padamu untuk memaafkanku. Aku pasti akan merawatmu dan anak-anak dengan baik ketika aku kembali. Baiklah. Demi Guang. Kau bisa menjadi begitu, tak tahu malu. Bagaimana bisa aku memulai dari awal? Dengan seseorang sepertimu, bangunlah. Guo Liang. Aku tahu aku salah. Aku akan berubah. Aku sudah putus dengan itu, Wang. Aku tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Aku mohon padamu untuk memaafkanku. Mari kita mulai dari awal. Baiklah, Guo Liang. Chen Lixia, izinkan saya bertanya kepada Anda, jika aku bukan Ketua Jiangdu Internasional, apakah kau masih akan memohon padaku tanpa henti seperti ini? Guo Liang. Kau adalah ketua grup Jiangdu. Jangan berbohong padaku. Singkirkan kemunafikanmu itu. Itu membuatku muak. Seseorang bawa wanita gila ini menjauh dariku. Jangan sentuh aku. Aku tidak pergi, Guo Liang. Aku salah. Aku akan memukul diriku sendiri. Aku akan memukul diriku sendiri. Aku mohon padamu untuk memaafkanku. Guo Liang, aku benar-benar salah. Guo Liang. Bawa dia pergi. Guo Liang. Aku salah, Guo Liang. Tuan Jiang, The film was Ketua translated Shen. and narrated by M Media. saya minta maaf atas pelanggaran ini. Serahkan padaku. Tuan Jiang, maafkan saya. Anda harus melihat lelucon seperti itu. Ketua Shen, Anda terlalu memuji saya. Sekarang, bukankah seharusnya kita membicarakan bisnis kita, acara sosial hari ini? Awalnya aku pikirkan untuk membiarkan semua orang meningkatkan hubungan mereka. Tapi ada sebuah episode kecil. Kau harap itu tidak memengaruhi kesenangan semua orang? Acara sosial berlanjut. Terima kasih, Tuan Jing. Terima kasih, Tuan Jiang. Ketua Shen, mari kita bicarakan bisnis kita. Bisnis kita. Jiaming, ada apa? Bukankah kau sudah memberitahu ayahmu? Aku sudah memberitahunya. Ayah, Tuan Jing adalah orang yang kuceritakan padamu, orang yang spesial. Aku akan memperkenalkannya padamu. Bagaimana aku bisa pantas untuk ini, Tuan Jiang? Adalah wanita yang cantik. Bagaimana bisa aku pantas untuknya? Ketua Shen,
Anggap saja ini memberiku sebuah kesempatan untuk membalas budi Anda. Apa, kalian saling kenal? Itu sudah lama sekali. Pertemuan singkat. Ayah, kau bahkan tidak memberitahuku. Meskipun itu pertemuan singkat, itu mengubah takdirku. Aku selalu sangat berterima kasih padamu. Tapi aku, masa laluku juga sangat tidak tertahankan. Apa yang selalu kuhargai adalah karakter seseorang. Asal-usul seorang pahlawan tidak masalah. Apa pentingnya masa lalu? Beri aku jawaban yang jujur. Ya atau tidak? Ya. Hebat, ya. Semuanya, aku, Jiang Mei, mengumumkan bahwa acara sosial hari ini telah menghasilkan pasangan pertamanya, yaitu Ketua Shen dan aku. Selamat, Tuan Jing. Selamat, General Ketua. Tuan Jiang dan Ketua Shen sangat cocok. Pasti pasangan yang serasi. Kau harus menunjukkan sesuatu. Sium, Cium, cium, cium. Bukankah ini sedikit terlalu cepat?